Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 40 atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 40. Setelah Garo mengalahkan Platinum Spam, di langit kini muncul bintang-bintang yang berkelip terang. King yang melihat itu terkejut keheranan. Dia berkata, "Apa itu?" Jak cahaya di langit sudah menghilang. Sementara itu Tatsumaki masih tidak sadarkan diri, tapi dia terlihat baik-baik saja. King pun sudah memberikan kemeja panjangnya untuk menyelimuti Tatsumaki. Lalu Blaze tiba-tiba muncul di hadapan Tatsumaki. Tatsumaki menyadari keberadaannya. Dia pun mengintipnya lalu membuka matanya sambil berkata, "Blaze?" Blaze berkata, "Tatsumaki, kau sudah sangat dekat. Seandainya kau memiliki sedikit lebih banyak kekuatan, kau bisa memusnahkan musuhmu sendirian." Tatsumaki berkata, "Tentu saja." Lalu sambil tersenyum Blaze berkata lagi, "Tatsumaki, berkat latihan yang sudah kulakukan, aku berhasil memperoleh kemampuan untuk memberikan kekuatan kepada orang lain." Kemudian sambil mengulurkan tangannya kepada Tatsumaki, dia berkata lagi, "Kemarilah, ambillah kekuatanku dan kita bisa mengalahkan musuhmu bersama." Tatsumaki saat itu menatap wajah Blaze dengan cukup keheranan. Lalu dia mengingat ucapan Blaze dulu yang berkata, "Saat waktunya tiba, jangan berharap seseorang akan datang menyelamatkanmu." Setelah mengingat itu, Tatsumaki berpikir sejenak. Lalu dia kehilangan kesadarannya lagi. Dia pun mulai menutup matanya sambil berkata kepada Blaze yang ada di hadapannya, "Siapa kau sebenarnya?" Kemudian tidak lama dari itu, wajah dari sosok Blaze itu tiba-tiba berubah menyerupai wajah God yang sangat menyeramkan. Dan setelah itu sosok palsu itu pun mulai pergi menghilang. Lalu muncul lubang hitam di depan Tatsumaki. Dan dari sana muncul Blaze asli yang langsung berkata dengan paniknya, "Tatsumaki, kau menolaknya. Kau benar-benar sudah tumbuh besar." Entah mendengarnya atau tidak, saat itu Tatsumaki tersenyum walaupun matanya masih tertutup. Lalu King yang melihat ada sosok asing muncul di hadapan Tatsumaki langsung panik ketakutan. Dia berkata, "Siapa yang bersama Tatsumaki?" Tidak lama dari itu, Saitama datang sambil memapah puri-puri prisoner. Saitama melihat Blaze, lalu menyapanya dengan berkata, "Oh, kau rupanya. Halo Blaze." King langsung kaget mendengar nama Blaze disebut oleh Saitama. Genos yang mendengarnya pun berkata di dalam hatinya, "Blaze, jadi dia benar-benar nyata ya?" Lalu Blaze berkata kepada Saitama, "Tatsumaki berhasil bertahan di saat-saat terakhir. Tapi aku membiarkan sosok itu berhubungan langsung dengan Tatsumaki saat kita harus masuk dalam retakan waktu karena efek kubus itu." Kemudian Blaze menghampiri King sambil berkata, "Kau King kan?" Sontak King panik karena dipanggil oleh pahlawan legendaris nomor 1. Lalu setelah itu King menjaga wibawanya dengan berkata, "Ya, benar." Kemudian Blaze menggendong Tatsumaki, lalu menyerahkannya kepada King sambil berkata, "Aku serahkan Tatsumaki kepadamu. Aku harus kembali dan membantu yang lain." King keheranan mendengarnya, lalu dia bertanya, "Membantu apa maksudmu?" Blaze menjawab, "Kau tahu, di sana aku tidak bertarung sendirian." Saat itu kita diperlihatkan beberapa siluet dari rekan-rekan Blaze. King sendiri semakin tidak mengerti apa maksudnya. Setelah itu Blaze pun menghilang dari pandangan King. Dengan ekspresi terkejut, King berkata, "Tunggu, dia menghilang." Setelah itu terjadi getaran hebat lagi di tanah. Dan pusat getaran itu ada di lubang besar yang Tatsumaki buat. Karena ternyata dari sana, tombak raksasa Tatsumaki yang sebelumnya tertancap di dasar lubang, kini muncul lagi ke permukaan. Tombak itu muncul ke permukaan, didorong oleh monster kelabang yang sangat besar. Kelabang ini jauh lebih besar dari Elder Centipede yang dulu Saitama kalahkan. Tidak hanya mengangkat tombak raksasa itu, setelah tiba di permukaan, tombak raksasa itu dia hancurkan dengan mudahnya. Garo terkejut melihatnya. Begitu juga dengan King dan Saitama. Kelabang itu ternyata monster serangga raksasa bernama Sage Centipede yang level bencananya tidak diketahui. Saat tombak raksasa itu hancur, Garo tertimpa reruntuhannya, tapi dia bisa membelahnya dengan mudah. Garo menatap ke arah Sage Centipede itu sambil berkata, "Sepertinya kelabang yang waktu itu masih punya bosnya sendiri." Setelah itu Sage Centipede berkata, "Hei manusia kecil tidak berdaya, dengarkan aku. Kami dikirim ke sini untuk menghancurkan tinju menjijikan yang melawan God dengan perwujudan dari ayah kami sang planet bumi." Lalu Sage Centipede menatap ke arah lautan sambil berkata, "Dan perwujudan dari ibu kami sang lautan. Rasakanlah derita hukuman dan kehancuran surgawi."
Saat itu di lautan, Evil Natural Water sudah berubah menjadi monster dengan level bencana yang tidak diketahui, karena dia sudah menyerap lautan dan menjadi Evil Ocean Water, yang saat itu mulai merayap ke daratan, menerjang bangunan-bangunan bak tsunami raksasa. Sementara Garo tidak peduli dengan apa yang dikatakan Sage Centipede. Dia maju ke arah Sage Centipede itu sambil berkata, "Bagaimana kalau aku tidak mau?" Setelah itu Garo melepaskan beberapa pukulan dengan sangat cepat. Di tempat lain, karena mengira pertarungan sudah hampir selesai, para pahlawan kelas B yang melindungi Sekingar, Tareo, dan Waganma sudah memanggil helikopter untuk melakukan evakuasi. Tapi saat itu mereka justru terkejut dan panik karena tiba-tiba muncul Sage Centipede dan Evil Ocean Water di sekitar mereka. Needle Star berkata, "Kenapa dua monster itu harus muncul saat misinya sudah hampir selesai?" Kapten Mizuki berkata, "Mungkin kita terlalu cepat memanggil helikopternya." Sementara Sekingar berteriak kepada mereka semua, "Cepat naik, kita harus segera pergi dari sini." Di lokasi pertarungan, Garo sedang menghadapi Sage Centipede sendirian. Garo berkata, "Tinjuku akan memberikan rasa takut pada para dewa dan juga pelayan seperti kalian." Saat itu, Sage Centipede merasa kesakitan setelah dipukul oleh Garo. Tubuhnya pun cukup rusak terkena damage pukulan Garo. Lalu dia berkata, "Orang ini cukup kuat." Kemudian dari kejauhan, Garo melihat helikopter medis yang membawa Sekingar dan yang lainnya tadi masih berada di sekitar lokasi pertarungan. Dia pun menatapnya lebih dekat. Dengan kekuatannya yang sekarang, dia bisa melihat sesuatu menjadi lebih jelas walaupun berada di kejauhan. Dan saat itu dia melihat Tareo ada di dalam helikopter medis itu. Garo tersenyum sambil berkata di dalam hatinya, "Bocah itu, dia berhasil kabur ya." Lalu Garo kembali fokus pada Sage Centipede. Garo berkata di dalam hatinya, "Dia beregenerasi hampir secara instan. Aku harus memancing perhatian makhluk ini supaya tidak mengganggu helikopternya." Kemudian Garo akhirnya berteriak, "Hei bodoh, coba tangkap aku kalau kau bisa." Tapi sayangnya Sage Centipede menyadari apa yang sedang Garo lakukan. Dia langsung menunjuk ke arah helikopter medis sambil berkata, "Sepertinya kau khawatir dengan lalat di sana ya?" Garo berkata, "Oh, ini bicara apa?" Sage Centipede berkata lagi, "Kalau kau bergerak sedikit saja, rekanku di sana akan menembak lalat itu dari langit menggunakan Great Oceanic Cannon miliknya." Setelah mengucapkan kalimat itu, Sage Centipede langsung meluncurkan serangan dahsyat ke arah Garo menggunakan teknik Great Centipede Military March. Melalui teknik itu, dia menggunakan ribuan tangannya secara serentak untuk menghujani Garo dengan pukulan bertubi-tubi. Menyusul serangan itu, Evil Ocean Water melancarkan Great Ocean Cannon, sebuah tembakan air bertekanan tinggi yang menghantam dengan kecepatan luar biasa, yang mampu menembus apapun di jalurnya. Dan Garo terkena kedua serangan dahsyat itu dengan telak. Dia pun terombang-ambing di udara saat itu. Sage Centipede berkata, "Dasar serangga, siapa yang lebih kuat sekarang?" Tapi saat itu Sage Centipede dibuat terkejut karena ada seseorang yang melesat cepat melewatinya begitu saja. Dan orang itu ternyata pahlawan botak berjubah yang tidak lain adalah Saitama. Dengan gerakan yang sangat sederhana tapi super cepat, Saitama sudah tiba di hadapan Evil Ocean Water dan langsung bersiap melepaskan tinju ke arahnya. Pukulan pun dilepaskan dan dalam sekejap, tubuh cair Evil Ocean Water terurai musnah. Dampak serangan itu begitu dahsyat hingga membelah lautan menjadi dua bagian besar. Sage Centipede yang menyaksikan pemandangan mustahil itu hanya bisa terperangah keheranan, terutama saat melihat laut tiba-tiba terbelah dan Evil Ocean Water menghilang seketika. Sementara Saitama justru terlihat jengkel. Dia berkata, "Main air di tempat lain saja sana. Aku sudah muak dengan itu." Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 40, atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 40. Don't